Haleluya. Kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya berharap kita semua terus bertumbuh dan mengalami Tuhan secara benar dan mengalami sesuatu hal yang memang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Di dalam hidup ini kita akan melihat bagaimana di dalam memasuki tahun yang baru, menjalani kehidupan yang penuh dengan tanda tanya, karena ada banyak hal yang kita tidak mengerti, dan banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang pasti Alkitab mencatat, dan itu mutlak, tidak bisa diabaikan atau tidak bisa batal, karena sudah tertulis di dalam firman, di mana dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Ini adalah fenomena yang akan kita saksikan di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita untuk menjalani tahun yang baru. Dan firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan mengatakan satu titik pun, satu iota pun tidak akan batal. Tuhan bukan seperti manusia, kalau berbicara bisa ditarik kembali. Tapi kalau Tuhan, firman-Nya itu teguh. Di bumi, di surga, dan di bawah bumi, firman-Nya teguh. Dan itulah hakikat Tuhan. Jadi, yang perlu kita catat di dalam hidup ini adalah bahwa hari-hari terakhir ini akan terjadi masa yang sukar. Kita tahu bahwa keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Bahkan mungkin Anda jangan marah dulu jika saya katakan kemungkinan virus corona tidak akan berhenti. Karena ini sudah dikatakan Tuhan. Bahkan akan muncul virus-virus yang lebih ganas daripada itu. Di mana saat ini virus corona hanya menyerang manusia. Di bagian-bagian yang lalu saya pernah mengatakan bahwa corona ini adalah persiapan daripada antikris yang akan hadir di dalam dunia. Jadi penderitaan, kengerian yang akan melanda seluruh dunia. Kenapa? Karena memang itu sudah dikatakan Tuhan. Kenapa corona tidak terjadi di tahun 80-an? Kenapa corona baru di tahun 2019 akhir? Ini menunjukkan bahwa kita sudah ada di akhir daripada akhir zaman. Oleh sebab itu persiapkan dirimu supaya kita bisa siap. Jangan sesuatu itu mendatangi kita dan kemudian mengagetkan dan membuat kita luluh lantak karena kita tidak ada persiapan. Saat ini virus corona hanya menyerang manusia. Dengarkan pesan Tuhan. Di dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahkan akan muncul virus yang jauh lebih ganas daripada itu. Dan dia akan menyerang bukan hanya manusia, tapi dia menyerang hewan, ternak, yang menjadi makanan manusia, yang dikonsumsi manusia. Bahkan juga tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan. Dan memang itu waktu yang diizinkan oleh Tuhan untuk setan di bagian-bagian akhir sebelum setan dan pengikutnya dimusnahkan di dalam neraka. Tuhan memberi kesempatan kepada setan untuk menghancurkan seluruh kehidupan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan berkata di dalam firman-Nya, dalam kebenarannya, bahwa orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Kata bertahan sampai akhir, ini artinya bahwa ada suatu masa yang sangat sukar. Ada suatu masa yang banyak orang tidak bisa bertahan.
Ada satu kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, penuh dengan jeritan kepiluan. Karena memang dunia ini jahat. Saya berulang-ulang katakan ini supaya membuka pengertian kita. Supaya kita sadar bahwa Tuhan ingin memindahkan kita dari dunia ini. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memindahkan kita. Untuk membawa manusia kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kembali kepada Eden yang sesungguhnya. Kehidupan yang penuh bahagia bersama dengan Tuhan. Dan kita harus mengerti ini. Betapa jahatnya dunia ini. Jadi, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Kita masuk di dalam keintiman, hubungan yang lebih dalam. Hubungan yang tidak terpisahkan. Karena di dalam hidup ini, kalau kita terpisah dengan Tuhan, maka kita tidak bisa hidup. Pada saat kita terpisah dengan Tuhan, disitulah setan akan masuk. Firman Tuhan berkata, jangan memberi celah kepada iblis. Itu ditulis Paulus di dalam Korintus. Jangan memberi celah. Artinya, apabila kita terpisah dari Tuhan, maka iblis akan dengan begitu mudah menghancurkan hidup. Jadi, mari kita bersiap, mari kita persiapkan diri kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang penting. Tanggalkan dengan sungguh-sungguh apa yang sia-sia. Karena kalau Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu adalah sebuah kekuatan yang baik. Sebuah kekuatan yang bisa membawa hidupmu kepada kemenangan. Kalau Anda melakukan itu asal-asalan, maka mohon maaf saya katakan, kita atau hidupmu tidak akan bisa masuk di dalam kemenangan. Anda tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Manusia akan terhilang karena apa? Karena peperangan yang kita hadapi ini bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang mudah. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani bergumul dengan begitu hebat. Dia sampai mengeluarkan peluh seperti titik darah. Bagaimana Tuhan memberi contoh, ditulis di dalam firman-Nya. Betapa peperangan ini tidak mudah untuk kita lewati. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang Kristen tidak memahami ini. Saya tidak bisa bayangkan betapa manusia akan terhilang kalau gereja tidak memahami ini. Kenapa ditulis di dalam Alkitab? Pada saat Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa semalaman. Dia begitu ketakutan karena peperangan yang begitu besar. Ini adalah sebuah contoh. Ini adalah sebuah realita. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa berhadapan dengan iblis itu bukan perkara yang mudah. Kalau Anda menganggap iblis itu perkara yang mudah, saya ingin katakan bahwa hidupmu akan terhilang. Bukan saya yang mengatakan itu, tapi firman. Petrus mengatakan, lawanlah musuhmu. Iblis seperti singa mengaum-ngaum. Mencari siapa saja yang bisa ditelannya. Anda bisa bayangkan jika seorang manusia bertemu dengan singa? Betapa berbahayanya hidupnya. Paulus juga mengatakan di dalam Kisah Para Rasul, sesudah kepergianku, serigala-serigala yang ganas akan masuk.
dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Betapa satu medan, satu kondisi, satu keadaan yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, mari pada kesempatan ini kita belajar terus kebenaran firman Tuhan. Kita hidupi terus kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu menghidupi kita semua. Dan kita hidup di dalam kebenaran supaya kebenaran hidup di dalam kita. Jadi tidak terpisahkan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa satu, tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Inilah sebuah gambaran yang harus kita miliki. Jangan beri celah kepada musuh. Jangan beri celah kepada iblis. Jadilah orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk hal yang penting. Dan sungguh-sungguh menanggalkan apa yang tidak penting. Di dalam hidup ini, kita melihat fenomena gereja. Gereja itu apa? Gereja itu bukan bangunan. Gereja itu bukanlah gedung yang kemudian di depannya dipasang salib yang terbuat dari kayu. Tapi gereja itu adalah manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja itu adalah komunitas, kumpulan orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Gereja itu adalah orang-orang yang dipisahkan dari gelap kepada terang. Orang-orang yang disendirikan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya gereja memiliki cara hidup yang berbeda. Tuhan ingin agar gereja menampilkan sesuatu yang tidak sama dengan dunia ini. Gereja adalah representasi daripada kehidupan surgawi. Gereja adalah percontohan bagaimana kerajaan Allah itu ditegakkan di dalam dunia. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang berbeda yang harus ditampilkan oleh gereja. Sekali lagi gereja itu bukan bangunan. Bangunan itu hanya tempat gereja beribadah. Gereja yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Oleh sebab itu, gereja yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang memanggil nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan perjalanan daripada hidup gereja. Jangan sampai kita sudah berjalan terlalu panjang. Mungkin ada yang sudah 20 tahun. Mungkin ada yang sudah 30 tahun melayani Tuhan. Tapi yang menjadi masalah bukan bangunan gereja. Karena bangunan gereja itu adalah sesuatu yang jasmani. Bangunan gereja itu tidak ada bedanya dengan rumah tempat tinggal kita sehari-hari. Karena itu hanya bangunan fisik. Apa bedanya gereja dengan bangunan di rumah, dengan tempat tinggal, dengan rumah kita? Tidak ada bedanya. Terbuat dari batu bata, pasir, dan semen. Di atasnya terdiri dari genteng dan juga sejenis seperti itu. Sama kan dengan rumah kita? Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya dikhususkan untuk beribadah. Tapi kalau di rumahmu engkau pakai juga untuk beribadah, tidak ada bedanya, sama. Nah, mari kita lihat bagaimana perjalanan gereja. Karena gereja itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan.
Ada begitu banyak topeng yang ada di dalam gereja. Apa artinya itu, Pak? Ada begitu banyak yang tidak jelas. Ada begitu banyak yang ditutupi di dalam gereja. Ada begitu banyak yang tidak tampak dengan sebenarnya. Tadi saya sudah katakan bahwa gereja itu adalah suatu komunitas dan itu adalah representasi kerajaan Allah. Gereja itu adalah representasi kehidupan surgawi. Gereja itu adalah sebuah percontohan bagaimana manusia dipindahkan dari gelap kepada terang. Gereja itu adalah sebuah kehidupan di mana manusia telah berpindah daripada kematian menuju kepada kehidupan. Nah, kalau gereja masih menampilkan kehidupan yang tidak berbeda dengan apa yang kita lihat di dalam dunia ini, maka saya ingin mengatakan, Anda jangan tersinggung. Gereja sedang menggunakan topeng. Artinya, gereja tidak terlihat yang sebenarnya. Ada banyak hal yang ditutupi. Ada banyak hal yang disamarkan. Kita melihat kalau biasanya orang memakai topeng, ada beberapa hal penting yang menarik jika seorang menggunakan topeng. Biasanya dia ingin terlihat lebih dari yang biasanya. Dia ingin terlihat lebih tampan, dia ingin terlihat lebih gagah, dia ingin terlihat lebih megah, dia ingin mungkin terlihat lebih cantik daripada yang aslinya. Mungkin kalau dibuka topengnya, jerawatnya seperti pasir di tepi laut. Karena apa? Karena itulah dia menggunakan topeng. Supaya tidak terlihat yang aslinya. Jadi, yang pertama tujuannya untuk membuat sesuatu lebih indah daripada aslinya. Itulah ciri-ciri kalau orang memakai topeng. Nah, begitu banyak yang sedang menggunakan topeng saat-saat ini. Mari kita bersihkan hidup kita. Mari kita buka topeng itu. Kita tanggalkan yang tidak penting itu. Kita buang dan kita lepaskan. Karena Tuhan menginginkan yang asli. Dan asli sesuatu yang memang berubah karena Tuhan. Bukan berubah karena topeng. Bukan ditutupi. Bukan disamarkan. Ya, yang kedua, orang menggunakan topeng itu biasanya orang yang identik dengan pemalsuan. Pemalsuan tentang yang sebenarnya. Ya, dia ingin palsukan. Bisa saja mukanya A, tapi karena dia menggunakan topeng B, maka dia terlihat seperti B. Karena apa? Dia ingin memalsukan data. Dia ingin memalsukan sesuatu yang sebenarnya ada di dalamnya. Itulah orang yang menggunakan topeng. Dia ingin supaya yang terlihat itu tidak diketahui identitasnya. Makanya kalau ada sesuatu yang dilakukan secara diam-diam dan tidak pernah diketahui secara jelas, tidak ada saksinya, yang mengetahui hanya dia sendiri, itu adalah orang yang sedang menggunakan topeng. Dan ini terjadi di dalam kehidupan gereja. Mari kita tanggalkan
topeng-topeng gereja. Mari kita singkirkan topeng-topeng gereja. Ada begitu banyak hal yang ditutupi di dalam gereja. Ya, kita melihat ada satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 10. Kita coba perhatikan bagaimana Tuhan mengecam keberadaan gereja pada waktu itu. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya, kita lihat di sini. Kenapa Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat? Mereka ahli Taurat. Mereka ahlinya. Pekerjaan mereka itu Taurat, membaca Taurat. Pekerjaan mereka menyelidiki Taurat. Pekerjaan mereka urusannya untuk Tuhan. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengecam mereka. Artinya tampilan yang mereka munculkan di dalam hidup ini tidak sesuai dengan yang aslinya. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tidak sesuai dengan konsep surga. Tidak sesuai dengan representasi surga. Yang mereka tampilkan adalah mereka sedang bertopeng. Mereka sedang menutupi begitu banyak kebusukan di dalam kehidupan gereja itu sendiri. Mungkin ada yang berkata, itu kan ahli Taurat. Itu kan bukan pendeta zaman sekarang ini. Ahli Taurat itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang dipilih, dikhususkan oleh Tuhan. Apa bedanya dengan pendeta? Apa bedanya dengan kehidupan gereja saat ini? Tampil dengan topeng. Tampil dengan menutupi yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya yang terlihat adalah sesuatu yang membuat orang kagum. Karena apa? Karena topengnya terlalu tebal. Karena apa? Karena topengnya terlalu bagus. Inilah yang disandang oleh ahli-ahli Taurat. Jangan sampai waktu Tuhan menjumpai kita, ada topeng yang sedang menutupi hidup kita. Ada hal yang sedang kita tutupi. Ada kebusukan yang sedang kita sembunyikan. Ada kepalsuan yang sedang kita lakukan. Di hadapan manusia, gereja mungkin bisa terlihat indah. Di hadapan manusia mungkin gereja dipuji-puji. Jemaatnya banyak. Ya. Gereja mungkin dipuji-puji. Bangunannya bagus. Musiknya sangat luar biasa. Tapi tunggu dulu. Pada saat kita berdiri di hadapan Tuhan, mungkin Tuhan sedang berkata, topengmu terlalu tebal, nak. Ahli Taurat dikecam oleh Tuhan. Kita baca ayat terus. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Iya, Tuhan tahu. Kalau di hadapan jemaat tidak tahu ahli Taurat. Apalagi kalau mereka sudah pakai jubah yang panjang. Terus memakai selendang warna ungu. Terus kemudian berjalan dengan langkah yang sedikit dipelan-pelanin. Maka orang akan berkata, malaikat baru turun dari surga. Ya, itulah topeng.
yang dipakai oleh kehidupan orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Apakah hidupmu seperti ini? Apakah gereja sedang tampil seperti ini? Topeng di dalam gereja. Kepura-puraan. Bukan yang sebenarnya. Kita baca terus ayat ini. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Iya, hanya dimaksud supaya dilihat orang. Itu adalah topeng. Itu adalah kepura-puraan. Itu adalah penyamaran yang sebenarnya. Supaya kamu melihat kami baik. Supaya kamu melihat dan meyakini bahwa di sini ada Tuhan. Supaya kamu bisa mempercayai bahwa kami adalah orang-orang yang sedang membawa hidupmu ke dalam surga. Itulah topeng. Yang mereka lakukan supaya mereka dilihat oleh orang. Tetapi apabila orang yang bertopeng ini bertemu Tuhan, maka segala sesuatu itu akan ditelanjangi. Kita lihat ayat selanjutnya. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar Nah, dan jubah yang panjang. mereka memakai tali sembahyang yang lebar. Kalau sekarang di zaman now ini pakai dasi. Pakai dasi yang mungkin harga jutaan. Mengkilat, ya. Kita lihat saja silau. Dan kita akan berkata, ini orang yang lurus, orang yang punya jurusan ke surga. Inilah topeng. Ya. Ada begitu banyak tampilan hal-hal seperti ini. Ini Tuhan loh yang ngomong. Bukan pendeta Yusuf Manubulu yang ngomong. Tuhan Yesus yang bilang. Mereka suka memakai jubah panjang, tali sembayang yang kilau kemilau. Kita terus baca ayatnya. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Ya, mereka suka sekali duduk di tempat terhormat. Duduk di tempat paling depan. Siapa yang duduk paling depan di dalam gereja, di dalam bangunan gereja kalau lagi ibadah? Lalu siapa? Loh, ini firman ditulis ini. Bukan hanya untuk dibaca. Firman ditulis ini bukan hanya untuk memenuhi Alkitab. Firman ditulis ini untuk menjadi peringatan bagi gereja di akhir zaman. Itu yang penting. Tanggalkan topengmu. Bukalah topengmu. Jangan terlalu banyak kepura-puraan di dalam gereja. Ya, saya juga gereja, teman. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama singkirkan topeng. Supaya apa? Supaya kita terlihat sebagai representasi daripada kerajaan itu sendiri. Kita lihat terus ayatnya. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Iya, kenapa Tuhan bilang mereka suka mendapat penghormatan di pasar? Coba diulangi ayat ini. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Ya. Kenapa di pasar? Kan bukankah lebih baik di bait Allah untuk terima penghormatan? Kenapa Tuhan punya bahasa itu luar biasa? Itu mengajar kepada kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Pasar itu apa?
Pasar itu bicara tentang ini. Kalau soal ini, mereka akan menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang lebih daripada yang lain. Ya, kalau ditelepon sama jemaat yang sederhana, maka penghormatan itu tidak ditampilkan di situ. Tapi kalau ditelepon oleh jemaat yang mobil mewah, belum selesai telepon, saya ke sana. Inilah tampilan-tampilan daripada gereja. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Ya, kamu jangan disebut rabi. Kamu adalah semua saudara. Jangan mengambil sesuatu yang bukan bagianmu. Kamu semua saudara. Hanya ada satu rabimu. Dia adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Kalau sudah bicara tentang pasar, pasar itu adalah lalu lintasnya uang. Pasar itu adalah lalu lintasnya jual beli. Pasar itu di mana uang menjadi raja di situ. Kalau orang datang bawa uang, maka penghormatan akan muncul secara tinggi. Makanya ada istilah, pembeli adalah raja. Apa maksudnya? Karena dia sementara bawa uang. Kalau jemaat yang berduit datang, maka responnya akan berbeda. Ini topeng semua. Begitu juga persahabatan. Ya. Kalau teman orang banyak duit, kalau teman itu datang dengan konsep pasar. Kalau dia datang di pasar atau dia datang dengan ininya tebal, maka sambutannya akan berbeda. Penghormatan. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Apakah hidupmu seperti itu? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Jangan kita terlalu lama menggunakan topeng. Jangan topeng kita terlalu tebal. Kalau ada seperti itu, tanggalkanlah. Karena Tuhan menginginkan gereja itu tampil yang sebenarnya. Gereja tampil yang sesungguhnya. Mereka suka mendapat penghormatan di pasar. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Saya melihat saat ini, kan kalau kita lihat saat ini tidak ada soal hormat menghormati. Kecuali upacara bendera baru ada hormat menghormati kan. Tapi ini Tuhan bahasakan. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Oh, bahasa Tuhan terlalu sempurna. Itulah konten. Itulah isi daripada gereja. Itulah kemunafikan. Itulah kepura-puraan. Itulah kebusukan yang ditampilkan oleh gereja. Dalam pelayanan, kalau yang telepon, itu orang kaya. Belum habis ditelepon, pendeta langsung jawab, saya akan ke sana. Tapi kalau yang telepon, jemaat yang biasa-biasa saja, maka pendeta akan segera memanggil pengerja, kamu besuk ke sana. Itulah topeng. Terlalu banyak topeng di dalam gereja. Karena apa? Karena gereja menutupi. Tidak mau kelihatan yang sebenarnya. Tidak mau tampil adanya. Maka di tahun yang baru ini, sebagai hamba Tuhan, mari kita singkirkan topeng-topeng kita. Kita lepaskan semua yang menjadi atribut-atribut yang menghiasi, yang menutupi kehidupan yang Tuhan inginkan. Jangan
terlalu lama menggunakan topeng. Jangan terlalu sering menggunakan topeng. Tapi tampillah, karena ini pernah terjadi bahwa satu ketika nabi besar yang bernama Musa, dia pernah tampil juga menggunakan topeng. Itu sebabnya selaput itu hanya membawa manusia kepada kesesatan. Selaput itu hanya membawa manusia kepada kebinasaan. Kalau selaput itu tidak diangkat, maka manusia akan tersesat. Jangan menggunakan topeng di dalam gereja. Karena selama ada topeng itu di dalam hidupmu, selama Anda menggunakan topeng di dalam hidupmu, maka orang lain akan tersesat. Orang tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang tidak akan melihat kebenaran. Orang akan melihat itu adalah topeng yang Tuhan Yesus katakan di dalam Amsal, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya, jangan kita tampil pakai topeng. Karena topeng itu bisa membawa orang kepada maut. Tampillah dengan sinar kemuliaan Tuhan. Tampillah sebagai representasi kerajaan surga. Singkirkan topeng. Satu ketika Yudas datang kepada Tuhan dan dia datang dengan menggunakan topeng. Dia tampil dengan ciuman. Ya, ini orang luar biasa tebal topengnya. Bahkan murid-murid yang lain tidak ada yang menyangka bahwa isinya ini setan. Karena terlalu tebal topengnya. Dia datang, topengnya apa? Topengnya itu ciuman. Ya. Ada terlalu banyak yang begini-begini di dalam gereja. Di depan orang manis sekali. Seolah-olah sebagai pelayan Tuhan. Kalau ketemu puji Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak. Ya, kalau Anda baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 47 sampai 49, bagaimana Yudas memakai topeng sehingga murid-murid yang lain tidak tahu bahwa ini setan. Bahkan yang paling mengerikan, ada lagi yang ngaku-ngaku hamba Tuhan bilang Yudas masuk surga. Ya, saya nggak tahu apa topeng itu sudah pindah ke mukanya sehingga dia tidak bisa kenal Yudas. Sudah Tuhan Yesus sendiri bilang, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Gitu loh. Karena ini orang-orang terlalu hidup pakai topeng. Dia nggak bisa lihat Yudas ini siapa. Kita lihat dulu Matius 26. Waktu Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Iya, dia di depan orang dia bisa pakai topeng. Dia beritahu, nanti saya datang dengan ciuman. Pokoknya orang lain tidak akan tahu kalau di dalamnya ini setan. Ya, saya akan cium dia, saya akan buat orang terpesona dan orang tidak akan tahu. Ya, kalau dia datang dengan ciuman, waduh itu pelukan kasih sayang yang luar biasa yang membuat orang lain akan tertipu semua. Tapi Tuhan Yesus memandang ke dalam. Tuhan Yesus berkata, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ya, atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang. Ada terlalu banyak orang yang tersesat dengan hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena kasih yang dipertontonkan oleh gereja bukan kasih yang dari surga. Kasih yang dipertontonkan oleh gereja adalah kasih untuk ini. Cari ini nih. Ini Yudas ini seperti itu. Dia cium, dia peluk, dia sayang, dia tunjukkan, "Oh, aku menyayangimu Tuhan." Padahal orang tidak tahu kan dia sudah tebal ininya. Dia malah bisa beli tanah pada waktu itu.
Ini topeng di dalam gereja. Ada begitu banyak orang kalau melihat pasar, melihat ini. Puji Tuhan, haleluya. Pertanyaannya, ini pakai topeng apa yang sebenarnya? Singkirkanlah topengmu. Buka. Buka, saudaraku. Saya kadang-kadang melihat, saya nggak usah sebutin namanya. Melihat kehidupan ya orang yang ngaku-ngaku hamba Tuhan. Padahal ujung-ujungnya mereka semua cari pasar. Semua dibalut dengan ini. Mereka suka mendapatkan penghormatan di pasar. Singkirkan, teman. Singkirkan. Ada begitu banyak. Sehingga apa yang terjadi? Gereja Tuhan dibawa kepada kesesatan. Tuhan bilang kumpulkan harta di surga. Tapi gereja dibawa untuk kumpulkan harta di dunia. Ini topeng yang terlalu tebal yang menutupi gereja. Gereja tidak tampil beda dengan apa yang Tuhan mau. Gereja sama dengan dunia. Kumpulkan harta di surga. Karena di dunia ini ngengat dan karat akan merusaknya. Pencuri akan membongkarnya. Gereja tidak ada perbedaan. Begitu banyak kehidupan gereja yang akan berteriak haleluya apabila pendeta mulai berkata, diberkatilah ekonomimu. Ya kan? Maka jemaat akan berteriak, amin. Haleluya. Tapi Tuhan mereka lupakan. Di pasar mereka mendapatkan penghormatan. Karena manusia sangat menghormati uang. Sangat menyembah pasar. Coba perhatikan di kantor-kantor. Maaf ya, saya hanya memberikan analogi yang supaya kita ngerti. Kalau kita masuk sekarang di kantor-kantor di perbankan, kalau kita bawa dompet tebal, kalau kita datang dengan konsep pasar, maka kalau perlu mereka akan membungkukkan diri menghormat kita sampai begitu tinggi. Inilah kehidupan. Mereka suka mendapatkan penghormatan di pasar. Singkirkanlah topeng itu. Supaya Tuhan bisa mengenalimu. Jangan sampai waktu Tuhan berjumpa dengan kita, Tuhan bilang terlalu besar topengmu. Terlalu besar kepura-puraanmu. Terlalu besar balutan-balutan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ada satu perumpamaan di dalam Alkitab. Bukan perumpamaan, ini kejadian. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Kita lihat ayat firman Tuhan ini. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Iya, ini kepura-puraan yang terjadi tanpa disadari. Terus, Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. ketakutan itu juga adalah topeng. Petrus begitu orang Yahudi datang, dia takut. Tadinya dia makan dengan orang Yunani. Dia takut, dia mundur. Dan apa yang terjadi? Paulus memberikan teguran yang sangat keras. Kita lihat ayat selanjutnya.
Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Ya, ini topeng, teman. Bayangin seorang rasul besar yang setara Petrus bisa menggunakan topeng. Jadi Anda jangan berpikir bahwa gereja sekarang tidak ada topeng. Oh, ini rasul besar Petrus loh. Bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Kalau sekarang jangankan bayangan, sudah ditumpan tangan, digoyang-goyang begini saja orang nggak sembuh. Ini bayangannya Petrus saja orang bisa sembuh. Ya. Ini rasul besar. Tapi satu ketika dia bisa menggunakan topeng. Karena topeng ketakutan. Dia takut dengan orang Yahudi. Makanya ada begitu banyak orang yang dengan balutan ketakutan. Kita harus berhikmat. Tidak boleh begitu. Kita harus berhikmat. Hikmat apa yang kamu pakai, Bung? Ya, hikmat topeng atau hikmat Allah? Hikmat Tuhan apa hikmat topeng? Ini Petrus ini. Tapi puji Tuhan, waktu ditegur Paulus, dia langsung tanggalkan topeng itu dan dia bertobat. Kita baca terus ayatnya. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Ya, ini loh topeng yang digunakan Petrus. Dia takut sekali ada orang Yahudi datang pada waktu itu. Dan dia ingin menyelamatkan dirinya. Banyak orang kan ketakutan. Kalau dia sudah ketakutan, dia pakai segala jurus, dia pakai segala alasan. Untuk apa? Untuk tetap menutupi bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan. Bahwa dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Berhentilah menggunakan topeng. Karena itu adalah kejijikan di mata Tuhan. Kita lihat ini bagaimana Paulus menegur Petrus. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, kalau kau pakai topeng, bagaimana engkau bisa menyuruh orang untuk hidup apa adanya? Untuk hidup dalam kebenaran. Kalau engkau munafik, kalau engkau penakut, bagaimana engkau bisa membawa orang kepada kebenaran? Itu maksudnya teman-teman. Kita melihat rasul besar pun bisa pakai topeng pada saat dia tidak berjaga-jaga. Pada saat dia tidak menyembah Tuhan. Pada saat dia tidak berdoa, dia akan menggunakan topeng. Di saat-saat dia ketakutan. Di saat-saat dia ingin melindungi dirinya, dia ingin aman, dia berlaku seperti seorang yang munafik. Dan apa yang terjadi? Bagaimana Paulus menegur dengan keras. Banyak orang berkata bahwa Tuhan bisa bertoleransi dengan dosa. Tidak bisa, bos. Ya, ini Petrus ini rasul besar, rasul yang dipilih oleh Tuhan. Ditumpang tangan, kakinya saja pernah dicuci sama Tuhan. Tuhan membasuh kakinya. Pernah tidur bersama Tuhan, berjalan di atas air lagi. Kalau kita berjalan di apa? Di tanah. Petrus ini pernah jalan di atas air. Sesuatu yang mustahil pernah dia jalani bersama dengan Tuhan. Tapi di momen-momen tertentu dia bisa menggunakan topeng. Dia menutupi dirinya, dia menutupi kepalsuan. Supaya jangan sampai dibilang dia sudah menjadi orang kafir. Jangan sampai dia dituduh macam-macam. Jangan sampai dia munafik, dia tutup cepat-cepat. Dia pindah cepat-cepat. Untuk apa? Topeng yang dia gunakan. Jadilah hamba Tuhan, jadilah orang percaya, jadilah gereja yang tampil dengan sinar kemuliaan Tuhan. Tanggalkan topengmu, buang topengmu. Karena topeng itu membuat orang lain tersesat. Karena yang dihadirkan tidak yang sebenarnya. Yang dihadirkan adalah kepura-puraan. Tuhan Yesus adalah terang. Kebenaran adalah terang. Jangan hidup di dalam kepura-puraan. Selama hidupmu tidak memuliakan Tuhan. Selama hidupmu tujuannya hanya untuk pasar. Engkau suka menerima penghormatan di pasar. Maka hidupmu sedang menggunakan topeng. Bahkan topeng itu terlalu tebal. Bukan hanya orang lain tersesat.
engkau sendiri akan masuk di dalam kebinasaan. Karena topengmu membuat engkau buta, engkau menutupi segala sesuatu yang benar, dan Tuhan mau kita hidup tampil dengan kemuliaan Tuhan. Hidup sinar kemuliaan itu harus ada di dalam hidup kita. Tuhan harus menjadi pribadi yang ditinggikan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.